kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Terjadi perubahan karena hari ini Pak Stefanus Warno HB-nya mendadak turun, dia harus opname di rumah sakit. Dan saya coba ngubungi dari tadi kok belum diangkat. Nah, dia pengen lihat saudara semua ini yang datang. Sebentar ya. Bisa enggak ini? Apa tidur mungkin? Oke, ya sudah, kita khotbah aja dulu. Nah, hari ini saya akan sampaikan satu firman Tuhan, sesuatu yang menurut saya tidak terlalu mengerti, tapi saya coba tanya Roh Kudus dan Tuhan singkapkan beberapa hal yang penting. Kita buka dulu dalam Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai 18. Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan betih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Ayat 15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh mengungut, janganlah ia diganggu. Ayat 16. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggoan jelek itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirit dan dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Jadi banyak sekali. Ayat 18. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikan kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Bapak-Ibu sekalian, cerita ini sederhana sekali. Dan ketika saya mempersiapkan firman ini, karena sangat mendadak sekali, yang ada di pikiran saya cuma satu, janda. Seperti kita tahu di sini banyak janda. Dan ayat ini berbicara jelas sekali. Ketika saya berdoa, saya pikir, janda, ya sudah, Rut berarti. Nah, ketika saya baca, saya akan coba kupas satu persatu bahwa ada beberapa rahasia tentang kehidupan kita, bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita hidup. Banyak orang hari-hari ini hidupnya sembarangan, makanya dapat berkatnya juga sembarangan. Bahkan tidak jarang di antara kita berkatnya sedikit. Saya sangat percaya sekali Anda di tempat ini tidak kebetulan. Artinya apa? Pasti saudara diberkati. Kalau saya diberkati Tuhan, Anda juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Itu sudah hukumnya wajib dan saya tidak pernah ragu sedikit pun tentang itu. Tetapi bagaimana saudara dan saya bisa mendapatkan berkat dan mengelola berkat itu jadi persoalan. Amen. Karena banyak orang yang diberkati secara mendadak, tapi tiba-tiba juga habisnya secara mendadak. Betul enggak? Jadi ada uang kaget yang datang, tapi tiba-tiba uang itu ya kaget, mengejutkan yang punya. Kenapa? Hilang mendadak juga. Dan hari-hari ini saya sangat banyak sekali menemukan dan mendengar, bahkan juga beberapa konsen, beberapa orang yang tiba-tiba, yang tadinya orang itu punya jabatan yang tinggi, punya pekerjaan yang well, punya bisnis yang oke-oke saja, punya uang yang banyak, tiba-tiba begitu hilang. Dan itu membuat dia stres gitu. Saya jawabannya cuma satu. Dulu kamu kaya atau miskin? Miskin, ya aja sudah. Gampang toh. Ya, pernah miskin itu ya sudah gitu loh. Kalau kehilangan ya sudah. Sekarang bagaimana caranya? Saudara dan saya belajar. Di sini ada beberapa orang yang juga berbisnis, pekerjaan seperti saya. Itu yang paling mudah si Fafa juga itu. Sekarang mau bisnis walet, ya toh. Ilere mano payu. Lah ilermu lah. Iya toh, betul enggak? Loh, air liurnya burung tadi kalau Bu Susi ngomong manoke menclok-menclok atau lagu apa itu janda apa? Nah, ngawang-ngawang buh menclok apa mangan apa notol enggak ngerti. Itu burungnya. Burung itu tadi itu dipelihara Tuhan. Ini burung walet. Selain dipelihara Tuhan, burung ini bisa memelihara Fafa loh, ya toh, betul enggak? Loh, burung ini bisa dipakai Tuhan untuk memelihara kita. Ada burung kedua di Alkitab yang memelihara seorang nabi, namanya burung gagak. Burung yang hobinya nyuri kok bisa setor berkat ke kita, itu loh kan tidak mungkin. Bayangkan burung yang jelek
Yang jelas tabiatnya itu mencuri, dia suka daging, suka mencuri roti. Tapi hari itu Tuhan mengubah hati burung gagak untuk jadi apa? Jadi berkat buat kita. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil. Tak kasih tahu, saya bisnis sudah sekian tahun, bahwa saya sangat meyakini dan saya merasakan bahwa orang kalau deal bisnis dengan kita, kalau kita buka toko, barangnya sama, harganya sama, tapi orang bisa memutuskan membeli di kita itu karena Tuhan mengubah hatinya. Betul enggak? Ada orang tertentu berpikir, wah kita jual lebih murah. Ada banyak toko jual murah, bangkrut. Tapi ada toko yang kelihatannya jual mahal, malah diberkati Tuhan, rame terus gitu. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah. Kalau burung gagak yang jahat bisa diubah Tuhan, saya percaya orang-orang yang memusuhi kita pun dalam bisnis bisa diubah Tuhan untuk memberkati kita. Makanya itu tidak ada mustahil. Makanya saya tidak percaya kok kalau orang Kristen itu punya musuh, tidak ada. Karena Alkitab berkata musuhnya diperdamaikan dengan dia kok. Betul enggak? Musuh kita itu diperdamaikan dengan kita. Bahkan Alkitab berkata bahwa engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawan-lawanku. Itu bukan ngenyek. Artinya saudara dan saya itu ngajak makan lawan kita makan bareng. Artinya apa? Pendamaian. Banyak pendeta salah baca ayat itu. Ya, dipikir apa? Kita ngenyek. Musuh kita itu kaliren, kita makan pesta dengan Tuhan. Salah, bukan. Engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawanku. Artinya apa? Satu meja. Anda sharing berkat dengan mereka. Anda memberkati mereka. Yesus itu tidak pernah mengajarkan kita untuk ngejek. Yesus mengajarkan kita apa? Ditampar pipi kiri, dikasih apa? Kaki kanan, betul? Nah, itu jenenge gelut. Ditampar pipi kiri, dibalas kaki kanan. Enggak, kasih pipi yang kanan. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk balas kok. Yesus mengajarkan kita untuk lemah teles, setuju? Gusti Allah sing bales gitu loh. Dan hari ini pun orang yang menipu saya, ya toh, saya dikabari oleh beberapa orang di Surabaya sudah masuk penjara. Dan saya tepat ngomong sama istri saya, ini kelihatannya kok kita sudah lulus satu step. Orang ini nipu kita 1M, ya toh lebih. Yang bales siapa? Orang lain yang menjebloskan dia di penjara. Tangan kita bersih. Itu berarti kita lulus satu step, kita tidak bales. Yang bales siapa? Tuhan. Dan kelihatannya akan ada kasus lain yang akan menjerat dia lagi ketika keluar. Orang yang mencuri orangnya orang lain, hidupnya tidak pernah tenang. Percayalah, jadi orang bisa curi duitmu tapi tidak bisa curi berkatmu. Itu catat baik-baik, saya sangat yakin. Makanya kadang saya cerita dengan beberapa orang, aneh ya, anehnya dalam arti ini, ada orang tertentu itu yang tiba-tiba tidak suka gitu aja dengan apa yang kita kerjakan. Saya tidak minta, tiba-tiba itu bisa ada kejadian-kejadian urut, orang-orang itu kena gini, jatuh begini-begini. Saya tidak minta. Tugas saya cuma satu, memberkati kok. Loh, masalah Tuhan hukum ya urusan itu Tuhan, betul tidak? Tapi tugas kita apa? Diam. Keluaran 14 ayat 14, catat baik-baik. Tuhan yang berperang bagi kita. Dan kita cuma diam saja, tidak usah pola. Ketika saudara bekerja, saudara dimusuhi oleh banyak orang, tugas saudara apa? Diam. Fokus dengan apa yang saudara kerjakan. Tidak usah baper. Tidak usah kita gampang sakit hati. Belajar untuk kita ini membiarkan orang lain berbicara. Orang lain bicara itu punya hak karena mereka ngomong tidak kulaan, betul enggak? Coba kalau ngomong ditarif satu kata 1000, pasti orang mikir kalau mau ngomong. Tapi karena orang enggak bayar waktu dia ngomong, diemin aja. Jadi enggak apa-apa. Nah, kita belajar dari kisah Rut. Yang pertama adalah kalau saudara baca di ayat 14 itu ada selipan sedikit pesan profetik tentang kematian penebusan Yesus. Apa itu? Yaitu kata roti dan cuka. Ketika saudara lihat penyalipan Yesus, Anda pasti familiar dengan dua kata ini. Ketika Yesus akan mati di kayu salib, dia lakukan perjamuan terakhir dan dia katakan roti ini adalah tubuhku. Dan ketika Yesus naik di atas kayu salib, yang dicucukkan di karang, ya toh, lalu dicucukkan di mulutnya Yesus apa? Cuka. Dua kata ini muncul di ayat 14, tapi saya belum bahas itu karena Tuhan tidak berbicara tentang itu. Tetapi Tuhan menjelaskan tentang
yang Tuhan lakukan kepada Ruth lewat kehidupannya. Hari ini mungkin saudara janda, kita sering dengar dan kita sangat-sangat familiar sekali ketika dengar kesaksiannya Bu Susi, seorang janda tapi bisa memelihara banyak anak, sampai anaknya lulus, sampai cucunya dapat beasiswa segala macam. Itu pekerjaan Tuhan. Itu adalah cara Tuhan mencelikan kepada kita bahwa anak Tuhan tidak pernah kekurangan. Kasih tahu kanan kirimu, kamu tidak akan kekurangan sejak hari ini. Saya mulai mempraktekkan kalau saya stres, ya toh, saya selalu di depan cermin mobil kalau saya naik mobil gitu jemput Abi sekolah itu, saya selalu belajar memperkatakan berkat Tuhan kepada orang yang ada di cermin, yaitu saya sendiri. Ya kita belajar itu, gitu. Walaupun stres ya tidak apa-apa, ngomong terus tentang berkat Tuhan. Kamu orang yang diberkati, kamu orang yang dilimpahi Tuhan. Belajar untuk memperkatakan perkataan yang positif tadi Bu Susi katakan. Nah, di ayat ini, ayat 14 tadi saudara perhatikan baik-baik. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ruth adalah Tuhan memberkati sampai kenyang. Nah, kita berkata apa? Makanlah Ruth sampai kenyang. Garis bawahi kata itu. Saya tidak percaya hidup orang Kristen yang percaya Yesus pas-pasan. Catat baik-baik. Saya minta itu dihapus dari memori bawah sadar kita. Yang di YouTube juga perhatikan baik-baik. Saya sangat tidak percaya orang Kristen yang terima Yesus hidupnya pas-pasan. Bahkan minus saya tidak percaya. Karena apa? Apa yang saudara percayai itu terjadi dalam hidup saudara. Karena Alkitab sudah berkata jelas bahwa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Bukan dalam pas-pasan. Apalagi dalam kekurangan. Saya tidak percaya. Kalau tadi Bu Deni mengatakan bahwa kesaksian jemaatnya dipulihkan Tuhan, saya pun juga mengalami yang sama, dipulihkan Tuhan sama istri saya. Sampai akhirnya kita bisa selaras. Itu gesekannya luar biasa gitu. Jadi sebuah batu dengan batu yang bentuknya berbeda bisa selaras, bisa nyambung, itu harus digesek terus sampai akhirnya batu itu pas simetris. Saudara ikut Tuhan tidak pernah hidup saudara pas-pasan. Jadi jangan sampai ada yang ngomong lagi enak hidup dengan Tuhan. Banyak tuh hamba Tuhan yang khotbah itu pas-pasan, apa? Pas butuh, pas enak. Itu koflok. Itu egois. Kenapa Tuhan membuat hidup saudara berkelimpahan? Karena saudara harus jadi berkat buat orang lain. Kalau pas-pasan pasti pas untuk dirimu sendiri, tidak untuk orang lain. Kita tidak pernah ngajari saudara di tempat ini untuk pas untuk dirimu sendiri, tidak. Tanya istri saya, selalu kalau ada bantuan apa, selalu yang saya share pertama yang di sini. Ayo sikile disetor kabeh, ono sing nyumbang sepatu gitu. Ya, kenapa? Karena bukan untuk diri saya. Apa yang saya dapatkan, saya share semua. Semua orang harus dapat. Itu adalah rencana Tuhan. Bahwa Ruth itu makannya sampai kenyang. Tidak sampai kekurangan, tidak sampai kelaparan. Jadi kalau saudara terima Yesus, percaya Anda tidak kekurangan sudah. Amin. Alkitab berkata jangan khawatir, burung di udara dipelihara. Ya toh, bunga bakung itu tidak pernah mintal, tidak pernah bikin baju, tapi didandani oleh Tuhan. Yang besok aja bunganya sudah hilang. Itu aja dikerjakan oleh Tuhan. Artinya apa? Berkat Tuhan itu setiap hari selalu baru. Makanya ada lagu mengatakan apa? Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu. Ketika saudara punya masalah, saya punya masalah, saya ingat lagu sekolah minggu itu. Kenapa? Karena ketika saya ingat lagu itu, saya tahu hari yang baru, ada pertolongan yang baru, ada berkat yang baru, ada kelimpahan yang baru, ada jalan keluar yang baru. Masalahmu yang kemarin akan selesai besok. Orang yang percaya bahwa besok matahari masih terbit, berarti harus percaya janji Tuhan terbit besok. Yang saudara terikat utang harus percaya Anda bisa bayar. Amin. Jangan lari dari utang, tapi bayar. Belajar untuk percaya sama Tuhan. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Saya dan istri saya pernah ikut kelas
kelas mentoring tentang keuangan, tentang keluarga, itu juga begitu. Banyak sekali orang-orang yang terikat dengan utang. Hal pertama yang diajarkan satu, jangan lari. Anak Tuhan tidak pernah lari dari persoalan. Kalau engkau lari kau pengecut. Hadapi debt collectornya, hadapi orang yang nagih. Dia ngamuk-ngamuk, dengerin. Itu yang pertama diajarkan, betul ya yang ya. Yang diajarkan pertama dengan orang yang ditagih debt collector bank macam-macam utangnya dari puluhan jadi ratusan juta bahkan M, itu cuma disuruh apa? Dengerin. Belajar dengerin. Begitu orang-orang itu dilatih untuk mendengarkan perkataan yang tidak enak, tiba-tiba hatinya jadi kuat. Saya percaya kehidupan kita tidak pernah lari dari persoalan. Belajar dari Ruth janda ini. Ini hopeless, bukan anak Tuhan ini Ruth ini. Bangsa lain, tapi dia ikut dengan Naomi, memutuskan untuk ikut kepada Naomi. Kita ini Gentile semua. Gentile itu artinya bangsa asing di luar Israel, tapi kita dipanggil Tuhan, kenal Tuhan yang hidup sampai hari ini. Dan yang kedua, bahkan ada sisanya. Ayat 14 terakhir. Ruth itu makan kenyang, ada sisanya. Kita kalau sama orang tua, makan tidak boleh sisa. Ya betul loh, makan tidak boleh sisa. Kok pitikmu mati? Oh, pitik mati. Padahal makanan sisa dikasihkan ayam kan, biasanya kan gitu. Ayamnya urip. Tapi itu ajaran bahwa kita harus mensyukuri berkat yang sudah Tuhan beri sama kita. Ojo diceceh, itu betul. Tetapi Alkitab berkata, Ruth itu makan sampai kenyang, kok diberkati sampai kenyang. Bahkan ada sisanya, itu namanya berkelimpahan. Ruth ini bayangkan, orang yang hopeless suaminya mati, ya toh? Dia punya ipar juga mati, dan dia 3 orang janda, Naomi, Ruth, sama-sama satunya yang lari, Orpa. Tapi yang memutuskan untuk bersama dengan Naomi, Ruth. Jadilah orang yang setia kalau kau ingin diberkati Tuhan. Itu hukumnya saudara. Ayat yang ke-15 coba. Apa yang kita dapatkan? Setelah Ruth itu betul-betul setia, dia dapat yang Tuhan berikan dalam hidupnya, berkelimpahan. Yang kedua, yang ayat 15. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ruth? Saat kita bekerja di dalam Tuhan, tidak ada yang mengganggu. Alkitab berkata, Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, diperintahkan, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh mungut, jangan diganggu. Saya bisnis itu, saya percaya gangguan ada 2. Dari kompetitor, orang yang bisnisnya sama. Tapi yang kedua, dari perbuatan kuasa gelap. Betul ya? Jadi berkali-kali toko saya itu setiap orang lewat, ya toh, berhenti sejenak, dia pass away, dia berangkat lewat gitu. Dia lewat ke toko lain, ke tokonya mertua, ya toh, selalu ngomong di sana, kok tokonya anakmu tutup? Langsung mamah mertua saya telepon anaknya toh, lah kok tokomu tutup? Gak tutup, buka dari tadi. Itu tiba-tiba bisa begitu. Jadi musuh kita itu selain kompetitor, persaingan bisnis yang terlihat, selalu hal yang kedua, kuasa gelap. Tetapi itu dulu. Tapi sekarang ketika engkau percaya, kadang gini loh, kadang kita ini mempercayai hal yang mistik sampai kita sendiri ketakutan, dan apa yang saudara percaya itu terjadi. Kadang juga begitu. Ada juga orang-orang yang kadang ya, maaf ya, yang ngomong yang kayak begitu ngasih caranya begini, cara yang tidak alkitabiah gitu. Dan bodohnya kadang kita melakukannya kan. Tapi kenapa aku melakukan itu? Wong Tuhan Yesus itu namanya cukup untuk memberkati kita. Orang yang bisnisnya benar, pasti Tuhan akan memerintahkan kepada kita, tidak ada yang ganggu. Tidak ada yang ganggu. Jadi saya sampai hari ini pelayanan berjalan sampai hari ini, saya sangat percaya tidak ada yang ganggu. Kalaupun yang ganggu biasanya ya diganggu Tuhan, itu ya sudah. Ya itu sudah hukumnya kok. Saksinya banyak, ini masih hidup semua kan orang-orang ini yang tahu ceritanya. Yang ganggu mesti diganggu Tuhan, sudah. Loh, Tuhan kok ganggu? Lah iya, wong tabur tuh ya kan. Kamu jelekin orang, pasti orang akan jelekin kamu. Kamu berbuat jahat pada orang, pasti kamu akan jatuh sendiri kok.
Dan celakanya kadang kok jatuh kok nggak bisa bangun, itu masalahnya. Tapi belajar hari ini untuk apa? Setia kayak Ruth. Dia tetap menguti jelek. Sampai ketika Boas lihat Ruth, hatinya tertarik. Tuhan itu begitu. Tuhan itu lihat kita tuh sampai sebatas mana sih kamu setia. Begitu engkau setia pada sampai limit tertentu, Tuhan lihat saudara dan saya tak berkati. Makanya saudara jangan heran kalau lihat saya dan beberapa orang diberkati. Ya, tapi itu tidak pernah datang sekarang. Anda tidak pernah lihat apa yang kita alami. Anda tidak pernah mendengar apa yang kita sudah perjuangkan. Anda tidak pernah tahu apa yang menjadi strugglingnya kita, atau struggle kita berjuang seperti apa, persoalan di dalam yang tidak pernah kita keluarkan. Anda tidak pernah tahu. Tapi buat kami itu adalah harga yang kami bayar. Dan ketika harga itu sudah kami bayar, maka berkat itu datang. Nah, berkat itu yang Anda lihat. Makanya kita ini sekarang jadi orang harus belajar. Lihat orang diberkati, tangkap baik-baik. Kamu juga bisa diberkati. Tapi jangan cuma berkati toh. Dia bayar harga apa sampai pada level itu? Diberkati tanah, iya, diberkati tanah ini. Tapi Anda tidak pernah tahu bagaimana saya sama Abi tiap pagi jalan nginjek-nginjek ini. Ini kan pekarangan pisang semua. Kita injek-injek terus. Anda tidak pernah tahu. Mungkin Anda pun sekarang juga malas melakukannya kan? Tapi itu saya lakukan. Dan dengan cara Tuhan yang ajaib, tanah ini diberikan. Dan itu bukan cerita-cerita mukil, enggak. Itu cerita nyata. Saksinya itu yang baju putih istri saya itu. Bagaimana pagi-pagi kita ditelepon orangnya dari Kalimantan sudah nyampe Sarah, dan pada notaris belum buka. Coba kita harus menghubungi notaris. Bisanya enggak bisa jam 7 Pak, jam 8 itu sudah mentok, mestinya bukanya jam 9. Orangnya waktu datang itu kita minta sama papa mertua, ya sudah suruh mubeng-mubeng sih di caruban golek pecel apa piye gitu ya toh. Nunggu notarisnya buka. Begitu jam 8 notarisnya ngetik, masukkan data, orangnya datang, deal sudah selesai. Sertifikat pindah tangan. Nah, saudara tidak pernah lihat itu. Saudara cuma pernah hanya lihat, loh kok murah ya, dapatnya cuma 300. Yang nawari maklarnya 1M, 900, 800, ngawur-ngawur. Nah, maklar kan begitu. Tapi dapat orangnya sendiri yang datang cuman hanya 300 gitu. Kenapa bisa diberikan? Itu orangnya dari Kalimantan. Kita tidak pernah tahu siapa orangnya, turunannya siapa, tidak pernah tahu. Wong yang datang ahli warisnya langsung. Kenapa bisa begitu? Karena ada harga yang kita bayar, kesetiaan. Makanya kesetiaan itu kadang, maaf Bapak Ibu, tidak pernah kelihatan. Betul enggak? Orang itu kita punya masalah apa, orang itu kok peduli sih sama kita? Enggak loh. Enggak pernah. Orang percayalah, jangan pernah saudara jadi orang Kristen membeli yang berharap Anda curhat ke sana ke sini dan berharap orang lain menolong saudara. Itu selalu saya ngomong sama istri saya. Jangan harap kamu sambat dengan orang lain lalu orang lain itu nolong kamu. No way. Sambatmu itu sama Tuhan. Makanya saya ngajari, tidak ada toh saya nolongi saudara, tidak ada. Saya tidak mau. Saya sendiri juga butuh pertolongan Tuhan. Anda minta sama Tuhan, Anda dapat dari Tuhan. Saya ngajari gitu. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan, nanti tidak ada lawan kita yang tahan dengan kita. Saudara mungkin tidak orang terkaya di kota ini, tapi apa yang kau kerjakan berdampak buat kota ini. Ayo coba saudara perhatikan baik-baik, apa yang Tuhan sudah kerjakan di kita. Ya tidak ngerti. Kalau ditanya kita ini cuma ngertinya ya Bu Susi mbok tekoke ya mek taat, isone mek goreng tok. Ya toh, bakulan keliling sampai kesel, sampai legrek bahasa Inggrisnya, ya toh. Ya sama, kita pun berjuang, buka toko, duitnya subsidi sana sini untuk pelayanan diolah-alik. Besok Minggu kita sudah serahkan rumah secara resmi ke GBI Gresik. Ya toh. Loh, kita tuh sampai melakukan itu gitu. Tapi itu harga yang kita bayar memang. Dan orang tidak pernah tahu prosesnya kayak apa, orang tidak pernah tahu. Tetapi belajar bahwa ketika engkau bekerja dalam Tuhan tidak mungkin ada gangguan. Amin. Ayat 16.
kita ditunjukkan tentang kisah ini bahwa Tuhan itu sifatnya murah hati. Ketika saudara kerja sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bukan seperti di hadapan manusia, maka Tuhan itu sifatnya muncul, yaitu murah hati. Alkitab berkata, bahkan haruslah kamu dengan sengaja. Boas itu memerintahkan pegawai-pegawainya. Orang zaman dulu karena Rut ini maaf, janda miskin, itu kerjaannya cuma satu, dia nunggu di pengirian gandum. Dia itu lihat ada gandum yang tercecer, dia kumpulkan. Sisa-sisa itu loh, dikumpulkan, dibawa pulang untuk makan. Tapi ketika Boas ini jatuh hati dengan Rut, karena hatinya tulus, maka sifat murah hati Tuhan itu muncul. Boas itu memerintahkan pada pegawainya, sengaja ya, kamu harus sisakan lebih banyak buat Rut. Saya ngalami secara kehidupan ini bahwa banyak orang yang, istri saya sendiri juga kadang ngomong begitu. Kita ini kadang kerjaannya tuh kalau dibanding yang lain, kita ini masih males loh. Betul, masih males. Wong saya cuma duduk terus di laptop. Ya, istri saya kadang lunggah-lunggah neng laptop, keliling neng di, ya. Kita ini, saya ini kerjanya tuh sangat males dibanding orang lain. Mungkin sama Mbak Mila yang mijet sampai Madiun kita kalah. Tetapi tak jamin satu hal ya, Tuhan itu bermurah hati sama saya. Itu bedanya. Banyak orang itu punya prinsip kerja keras berkatnya banyak, bel. Berapa banyak orang yang kerja keras pagi, siang, sore, malam bangkrut? Bukan berarti saya ngajari saudara malas, tidak. Saya ngajari saudara untuk belajar mengerti bahwa Tuhan itu murah hati dalam hidup kita. Apa yang kita alami itu cuma satu, kemurahan Tuhan. Tuhan itu seperti sengaja ngasih berkat gitu loh. Yang harusnya saudara itu tidak layak sebetulnya. Anda tuh harusnya cuma dapat ceceran, tapi Tuhan itu memakai Boas sebagai gambaran kepada kita. Dia sengaja mencecerkan lebih banyak untuk saudara dan saya. Amin. Itu yang kita sering dengar, berkat yang dibedakan di antara yang lain. Orang lain berkatnya cuma 100, Anda 1000. Kerjanya lebih berat yang 100. Kita ini kelihatan males, kok dapatnya 1000. Pernah dengar gitu enggak? Itu kemurahan Tuhan. Nggak bisa Anda usahakan. Bisa sih kalau saudara cinta Tuhan. Berani enggak punya rumah diwakafkan untuk persekutuan doa? Ayo keliling sing di omah loro, kayak no ngene. Saiki ora iso. Ya toh. Lah Anda enggak berani bayar kok. Loh karena gitu, saya dapatnya gratis ya tak kekno gratis. Tak kasih untuk persekutuan, terserah nanti mau untuk hamba Tuhan nginep di sana ya terserah. Tapi saya belajar apa? Belajar untuk saudara murah hati. Sifat Tuhan itu murah hati kok. Kalau Anda pelit, ya Anda tetap pelit. Tuhan itu akan menyesuaikan dengan apa yang Anda kerjakan kok. Betul enggak? Kadang ada orang itu yang nyimpen hemat. Siapa percaya hemat pangkal kaya? Angkat tangan. Jangan angkat tangan, tidak alkitabiah. Yang alkitabiah adalah nabur pangkal kaya. Kasih tahu kanan kirimu, nabur pangkal kaya. Hemat itu kata Alkitab, ada orang yang menghemat luar biasa, tambah miskin. Tapi ada orang yang menyebar harta, bertambah kaya. Itu prinsipnya petani kok. Petani itu kelihatannya nyebar benih, disia-siakan. Benih kok disebar-sebar. Iya, kalau benih tidak disebar, tidak pernah tumbuh. Belajar untuk jadi orang yang murah hati, dan Tuhan akan sengaja memberkati saudara. Hari ini saya tidak usah bernubuat, beberapa hari ke depan Anda akan lihat situasi ekonomi makin sulit, makin sepi di mana-mana. Anda pergi kemanapun banyak sekali ruko itu tulisannya dijual, dikontrakkan, tidak pernah terisi. Di kota besar, kapan hari saya baru pulang dari Surabaya dengan Pak Dewo, itu saksinya. Banyak loh ruko, apartemen bagus-bagus, omplong-omplong semua. Yang saya bayangkan cuma satu, yang bangun itu utang bank berapa gitu loh. Ya itu aku gak dituagi bank ngelundase ngombe Panadol 5 ya Pak ya. Iya toh, itu dia sudah utang bank misalnya 100 miliar, bangun apartemen gak ono isine, gak payu ya toh, bangun ruko 50 miliar, utang bank pasti. Orang zaman sekarang gak ono sih gak utang bank. Pasti pusing.
Tapi kita belajar orang yang bermurah hati. Saya nabur itu ngajari saudara. Belajar nabur. Naburnya jangan ngawur. Tanya Tuhan, betul enggak? Tidak semua gereja, tidak semua persekutuan itu tanah yang subur buat benih saudara. Benih yang subur adalah ketika ditabur. Orang yang ditabur itu bertanggung jawab langsung menaruhnya di tanah dan dia bertumbuh. Budeni itu saya yakin itu ya tanah yang subur. Kenapa? Ngopeni mbah-mbah tenanan. Ya, kenapa? Saya ngecek sendiri. Kalau orang enggak ngecek, saya enggak. Setiap kali saya ke gerejanya Budeni, saya mesti kenceng ke belakang. Tak inceng, oh Mbak Resi, oh Mbak Resi, ya sudah berarti kopen. Itu tanah yang subur untuk nabur. Belajar untuk nabur di tanah yang benar, enggak ngawur. Jangan nyalahkan orang lain kalau naburnya itu kok enggak bertumbuh ya, sudah nabur, tanahmu salah. Cari tanah yang benar, tanah yang bertanggung jawab, bukan tanah yang dihamburkan untuk keinginan pribadi. Belajar nabur. Amin. Ayat 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Kita belajar apa dari Rut? Rut itu sudah diberkati dengan berkat yang sengaja sama Boaz, betul enggak? Biasanya kalau orang-orang seperti ini, saya beberapa pegawai saya yang dulu-dulu biasanya orang kalau sudah diberkati, saya berharap di anak Tuhan di tempat ini tidak ada. Orang yang sudah diberkati biasanya ngilang. Kerja pulang sebelum waktunya. Mentang-mentang sudah diberkati. Mentang-mentang sudah dapat berkat, ngilang. Tapi Rut memberikan contoh pada kita apa? Maka ia memungut di ladang sampai petang. Artinya apa? Rut itu sudah diberkati Tuhan. Dia itu tidak seperti kita. Wah, sudah banyak ya. Wes, mumpung si awan tak mulai lah. Ini model mental wong Kristen colut. Semoga tidak ada di sini. Saya kenapa bisa 4 tahun naik pangkatnya 4 kali? Ya toh? Kenapa? Karena saya datang sebelum bos saya datang dan saya pulang sebelum bos saya pulang. Itu prinsip. Ini value baru keterima kerja, mestinya kesaksian. Boe, malah masuk angin, bokmu. Repot bokmu. Belajar gitu. Datangnya itu sebelum orang lain datang. Bosmu biar lihat rajin, titik. Tidak. Hari ini cari orang pinter, ombyoan. Orang yang tahu segala sesuatu ombyoan, tapi orang yang rajin, orang yang baik itu sedikit. Engkau tidak pinter, tapi engkau harus rajin. Datang ketika bos belum datang, pulang sebelum bos pulang. Itu nilai plus. Sesudah bos pulang. Sesudah bos pulang. Jadi ada pulang terakhir. Saya waktu kerja, kebanyakan kalau saudara nanti kerja, sistem ceklock, lihat itu. Ceklocknya itu datangnya mesti mepet, jam 8 nih, jam 8 kurang setengah detik gitu baru ceklock. Pulangnya jam 5, mesti jam 5 kurang tuh sudah ngantri di mesin ceklock biasanya kalau kantor-kantor pelayanan gitu. Itu anaknya Bu Susi yang Steve itu kan kerjanya di Meratus kemarin, Pak Dewa tak tunjuk kantornya. Itu tepat di depan kantor saya. Ekspor impor. Itu kalau ceklock itu mesti ngantri. Sebelum waktunya sudah ngantri. Kenapa? Biar cepet ceklock, cepet pulang, biar waktu bosnya ngasih kerjaan tambahan ditelepon sudah pulang loh, kan selamat loh. Ini mental colut, tapi yang namanya Rut, saudara harus belajar janda yang miskin ini. Dia kerja, dapat berkat, tapi dia tidak pernah colut. Dia tetap melakukan tanggung jawabnya. Kalau kerja pulang jam 5, tetap pulang jam 5. Bahkan lebih. Jangan mentang-mentang, wah sudah dapat berkat, ya ngapain? Ya betul enggak? Saya pernah ke Kalimantan 10 hari untuk khotbah di pedalaman. Dan beberapa pendeta di situ pusing semua. Kenapa? Orang Dayak pedalaman, ya toh, sudah kenal Tuhan loh ini. Yang cowok itu kerjanya ongkang-ongkang kaki di rumah rokok. Apa yang mereka lakukan? Mereka biasanya di pedalaman itu mengadakan namanya tambang liar. Mereka nambang emas itu pakai mesin tradisional, itu pakai karpet, pakai kayu, pakai diesel, genset, air. Itu airnya disedot ke atas lalu turun ke bawah. Nah itu ada bubuk-bubuk emas itu dinempel di karpet-karpet itu, keset itu loh. Lalu orang itu mengumpulkan. Lalu biasanya ada orang dari Singapura atau Malaysia yang sudah bawa tas isinya duit.
Itu langsung ditimbang di tempat bayar. Orang pedalaman, karena mereka sudah kenal Tuhan tapi belum metanoia, belum diubah cara pikirnya. Seperti apa? Dia nambang, dia dapat duit sehari 5 juta tuh. Kalau emas itu 5 gram kan 5 juta. Yang dia lakukan apa? Dia tidak kenal namanya nabung. Dia pulang ke rumah, dihabiskan. Minum-minum, belanja macam-macam. Ya enggak tahu ya, pesen cewek atau enggak saya enggak ngerti. Pokoknya uang 1 hari cukup untuk 1 hari. Bodoh banget. Makanya enggak heran waktu saya ke sana saya terkejut. Ya. Kenapa? Saya khotbah di sebuah pedalaman. Itu rumah papan kayu, bawahnya babi semua. Atapnya seng. Tapi di depan rumah itu banyak sekali ada parabola. Waktu itu saya tanya pendetanya, saya khotbah di mana gereja? Oh di sini, oh ya. Loh ini listriknya dari mana? Kita pakai genset. Loh, lah terus orang-orang ini, yuk nggak pakai listrik, mereka nggak punya listrik. Loh, lah ngapain mereka beli parabola? Betul nggak? Anda bertanya-tanya kan? Ada parabola di depan rumah, ya toh, gede begitu. Nggak ada listriknya. Yang ada listriknya cuman gereja, itu pun pakai genset. Waktu saya khotbah, banter-banteran karo genset. Jawabannya pendetanya Pak, yaitu Pak, mereka itu dapat sehari, dihabiskan sehari. Bingung mau menghabiskan kemana? Beli parabola, ditaruh di depan rumah. Untuk apa? Jemuran. Loh, dan parabola rego 2,5 juta zaman semono hanya untuk jemuran. Kenapa? Nggak ada metanonya. Mereka nggak diajari untuk nabung, nggak diajari untuk investasi, nggak diajari anaknya nanti sekolah bayarnya gimana, nggak peduli. Mereka yang tahu adalah eksploitasi. Hari ini dapat dihabiskan hari ini. Saya berharap Anda semua tidak seperti itu. Belajar jadi orang Kristen yang punya hikmat Tuhan. Anda kerja pada waktunya. Waktunya kerja. Saya tidak percaya nanti kalau ada orang-orang yang nawari saudara produk-produk, sebut saja asuransi, sebut saja MLM, yang mengatakan kerja ini enak, nanti setelah kita punya downline banyak kita ndak usah kerja, kita pensiun dini. Saya ngomong goblok. Tuhan menciptakan manusia untuk kerja. Setuju, katakan amin. Kerja itu ibadah masalahnya. Anda ndak kerja, kemasukan setan, surupan, ngombe-ngombe, mabuk-mabuk, habiskan duit pasti saudara. Sing repot mesti bojomu. Betul nggak? Manusia itu diciptakan untuk kerja, kelola bumi yang baik. Anda kerja. Kerja itu bukan beban. Ketika saudara berpikir kerja itu beban, pasti mentalmu males. Anda cari duit yang banyak, akhirnya Anda jatuh dalam berbagai pencobaan, pasti. Berapa banyak orang yang ikut MLM zaman dulu tuh, ya toh? Pohon uang, money game, macam-macam, ambles semua duitnya. Kenapa? Karena mereka mengejar yang namanya duit. Ketamaan. Mereka rakus di situ. Jadi kita belajar untuk hari ini setia. Kerja pada waktunya Anda kerja. Waktu Anda istirahat toh. Ojo mikir kerja. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan itu memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Ada waktunya untuk kerja. Matahari terbit untuk membuat kita kerja, tapi matahari terbenam untuk membuat Anda istirahat. Jangan memikirkan pekerjaan pada waktu Anda istirahat. Makanya kalau di dalam kamar gitu, biasanya kalau malam, kalau istri saya sudah ngomong tentang pekerjaan, wis mumet tak tinggal turu ngelundasku. Ora penting, ya toh. Kerja dipikir waktu melek, bukan waktu tidur. Waktu istirahat mau tidur mbok ceritani kerjaan. Lah ngimpi kerja menggeh-menggeh nah. Isuk-isuk tangi awakku lara kabeh nyeluk trinil neh ya dah pucet neh. Belajar gitu. Belajar menempatkan diri, semua itu ada waktunya, Bapak Ibu. Amin. Anda diberkati pun Anda ada waktunya. Terus yang berikutnya. Dari semua hal ini Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu, kehidupan Rut diberkati dan singkat cerita Anda lihat Rut itu jadi istrinya Boaz, dan dari Rut, rahim Rut lah pohon keturunan Yesus. Orang Moab, bukan orang Israel,
dicangkokkan, dan dia menjadi keturunan juru selamat. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, bukan Kristen, wis gampang. Sekalipun gelarnya doktor, profesor, kaburator, ya wis orang ngurus, ya itu namanya bukan Kristen. Wis anggapan wis nggih gereja dhewe, agama dhewe wis ngono ae. Tapi Yesus itu tetap juru selamat. Jangan mudah ketipu. Perpuluhan ya harus, ya. Sing gak gelem perpuluhan yo ora apa-apa, wis kene duitmu. Lho gampang toh? Gitu loh. Tapi belajar apa? Percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tapi dari semua hal, kenapa Ruth hidupnya bisa dirubah dari janda miskin kehilangan banyak hal? Dia ikut kepada mertuanya, dan hari itu karena kesetiaannya dia diubah Tuhan. Kuncinya ada di sini. Rut 1 ayat 16 ayat terakhir. Karena sudah maghrib. Rut 1 ayat 6. Rut 1 ayat 16. Alkitab berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allah. Wow, ngeri. Orang yang tadinya Gentiles, tidak kenal Tuhan, bangsa asing, tiba-tiba dia melihat kehidupan Naomi mertuanya, dia berkata, bangsamu bangsa, Allahmu Allah. Ini kayak Bu Miriam, gitu. Tiba-tiba dia berubah, gitu. Dia mengikut Tuhan. Ruth adalah gambaran Kristen zaman sekarang yang sudah punah. Berapa banyak di antara saudara Kristen keturunan, angkat tangan, yang dulu ibunya Kristen, mbahnya Kristen, banyak toh? Tapi ada orang-orang di antara saudara yang saya tahu yang dulunya tidak Kristen, tapi tiba-tiba Anda memutuskan bangsamu, Allahmu, Allah. Hari-hari ini dengarkan baik-baik. Ada satu cerita yang menjelaskan ini. Saudara pernah dengar lagunya Mengikut Yesus keputusan? Bisa nyanyi Mbak? Coba. Mengikut Yesus keputusan. Itu lagu sekolah minggu dulu saya di GUP Madiun, tempatnya Pak Nathan Sanjaya. Saya sekolah minggunya di sana. Itu kuta gentar, kuta ingkar itu. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Itu bahasa Inggris aslinya itu. Artinya apa? Aku tidak akan berbalik lagi. No turning back. Itu lagu sekolah minggu. Enak ya kita nyanyikan, coba lagu sekolah minggu. Ngikut Yesus keputusanku. Oke deh, nyanyi apa deh, kurang ya. Kasih lambe mungkin. Ayo ini nyanyi. Jolong kak, ayo ini. Iya. Tak sileh. Bojomu ndi Cik ora teko? Nah iya. Yo. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingat, ku tak ingat. Gampang ya nyanyi ngono ya, termasuk dia ya gampang gitu nyanyi. Tapi ngerti tidak lagu ini dari mana? Lagu ini ceritanya adalah ada seorang keluarga India, bapak, ibu, dua anak, ketangkep basah oleh kepala suku zaman dulu di India. Dia Kristen. Dia dibawa, diarak di sebuah lapangan dulu. Ditanyain si bapak, kamu mau balik ke agama lama atau kamu tetap ikut Yesus? Dia ngomong, aku tetap ikut Yesus. Itu keputusanku. Anaknya dibeleh satu. Lek. Tanya lagi, kamu masih ikut Yesus gak? Wah, dia kaget. Anaknya dipateni tenan. Lalu dia berkata, aku tetap ikut Yesus. Yang kedua, klek, mati. Yang ketiga, istrinya. Dia lihat istrinya. Istrinya nangis. Tapi dia berkata, tidak akan kembali lagi. Biarkan dunia di belakangnya, tapi aku tetap lihat salib Yesus.
dia ambil keputusan tetap beribadah pada Tuhan. Yosua berkata, tapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Dibunuh istrinya. Dan yang terakhir dia. Dan kisah ini, ada seorang misionaris yang datang dan mendengar kisah itu dan melihat satu desa yang dulunya India, agama yang lain, Hindu, tiba-tiba jadi Kristen karena kehidupan 4 orang yang sudah mereka martir. Dan dia berkata mengikut Yesus keputusan. Dia bikin lagunya dan lagu itu dinyanyikan sampai hari ini. Ini bukan lagu sekolah minggu yang ceria bagi hadiah, enggak. Waktu saudara nyanyi lagu ini, di balik lagu ini ada darah orang yang mati, yang berkata aku tetap ikut Yesus. Pertanyaannya sekarang, kalau saudara hari ini tiba-tiba nih, maaf, diancam tidak boleh ibadah, Anda masih ibadah enggak? Diancam majelis mau aja ibadah, masih ibadah enggak? Ya ini percaya, ini grup sangar kentrung ya. Tapi ada orang-orang yang tiba-tiba diancam dan gak berani datang. Saya mau beritahu satu hal, itu masih omongan wong. Anda takut. Alkitab berkata apa? Jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh, tapi takutlah pada Tuhan yang bisa membinasakan roh dan jiwa. Kalau cuman karena itu toh Anda mundur dari Tuhan, tak kasih tahu. Anda tidak usah ngomong tentang mengikut Yesus keputusanku, mati sama Yesus pun rela. Anda cuma jadi seperti Petrus, digedak anak kecil Anda nyangkal Yesus, ditanya ibu-ibu Anda nyangkal Yesus, ditanya orang dewasa Anda berkata mengutuki Yesus, aku tidak kenal, sumpah aku tidak kenal orang itu. Tapi Petrus ada kesempatan untuk bertobat. Hari ini kalau engkau mendengarkan pesan ini, ambil keputusan seperti Rut. Rut bisa hidupnya enak, bukan karena dia menikmati jalan yang landai, tapi Rut 1 ayat 16 tadi dikatakan apa? Dia ngambil keputusan ikut Tuhannya, Naomi. Hari ini kalau engkau belum terima Tuhan dalam hidup, percayalah bahwa hidupmu akan diberkati Tuhan. Tapi bukan itu, tapi langkah awal harus saudara ambil, terima Tuhan. Pada waktu Anda terima Tuhan dalam hidupmu, Anda ngambil keputusan, dipikir dulu. Tak kasih tahu ya, kekristenan itu memang bukan barang murahan. Kekristenan berabad-abad dibayar oleh darah martir yang sudah mati mempertahankan iman mereka. Di Papua yang sekarang totalitas Kristen, itu ada martir yang dimakan di sana, ada martir yang dibunuh di sana. Sekarang aja kita pikir, wah Papua milik Tuhan, KKR di Papua yang datang banyak, iya. Tapi kok nggak pernah tahu zaman dulu ada martir di sana datang mati. Anda lihat yang sekarang. Makanya saya mau berkata secara profetik, di bangku-bangku Anda yang membuat Anda bisa duduk hari ini. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan dulu yang tidak punya fasilitas apa-apa, tidak dibayar apa-apa, datang ke desa-desa saudara untuk memberitakan Injil. Mereka tidak komplain tentang gaji, mereka tidak komplain tentang penghidupan, mereka tidak komplain dengan fasilitas seperti hamba Tuhan sekarang kan modelnya kan begitu. Ono amplope mangkat, orang ono amplope minggat ya. Tapi ada hamba-hamba Tuhan zaman dulu yang saya tahu naik sepeda ngontel dari Caruban sampai Pilang Kencang, pucuk-pucuk, hanya untuk mencari jiwa. Mereka sudah bayar itu. Mosok saudara hari ini datang di tempat ini enak-enakan tok. Belajar untuk Anda percaya sama Tuhan 100%. Ikut Yesus. Ya toh, Bu Meriam ngomong, sekali Yesus tetap Yesus. Ya toh. Kudu teko terus loh, tapi engko nek perkara bangun omah ra teko. Nah, iku sik bangun omah gurung ditodong bedil. Betul enggak? Belajar untuk setia. Setia itu enggak diomongkan, tidak. Tapi belajar untuk sikap saudara. Ketika saya ngomong berkali-kali sama Bu Susi, kita diskusi. Lah ya kadang nek misalnya orang ninggalkan kita kita sik pelayanan enggak ya, Bu? Isek kok. Nek liyane gak doa aja sik doa enggak? Isek kok. Dan saya senang Bu Susi apa? Membuktikan tiap pagi tetap doa. Mbak Mila tiap pagi tetap doa.
Tidak ada yang doa, tetap doa. Dan itu tindakan lebih dari omongan. Ini belum masa aniaya loh Bapak Ibu. Kalau saudara masih santai-santai, hari ini keputusan saudara. Alkitab terakhir berkata 2 Timotius 2 ayat 4 dan 9. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Saudara yang hamba Tuhan, menyerahkan hidup sama Tuhan, engkau tidak pusing dengan kehidupanmu. Piye anakku, piye bojoku, piye putuku, piye turunanku, tidak pusing. Anda prajurit Tuhan. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Ini yang tidak pernah ada sekarang. Karena Injil inilah aku diberkati. Pakai itu gale khotbah nang ginti. Tapi Alkitab berkata karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, kata Paulus. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jangan, tak kasih tahu ya, Anda kalau terikat dengan ancaman orang, ancaman apapun, Anda tidak berani ibadah kemanapun. Tak kasih tahu satu hal, Raja Wali tidak pernah dalam kandang. Sing ning kandang mung siji, doro karo pitik. Siapa yang Raja Wali, angkat tanganmu. Tetap ibadah, cari Tuhan. Bojomu ngancem, tak kasih tahu ya, saya paling suka omongan seorang seniman namanya Sujiwo Tejo. Kalau ada orang yang sudah melarang saya beribadah, urusannya darah. Harusnya perkataan itu muncul dari orang Kristen. Suamimu melarang kamu ibadah, berangkat toh. Tetanggamu melarang kau ibadah, tetap beribadah. Hari-hari ini persekusi akan banyak terjadi, tak kasih tahu. Dan itu akan memurnikan mana Kristen Raja Wali dan Kristen pitik. Kristen Raja Wali dengan Kristen babon, ya, Kristen Raja Wali dengan Kristen emprit, doro, kak jago kandang. Tak kasih tahu kalau engkau Raja Wali Tuhan, tidak pernah di kandang. Engkau bebas, spiritmu bebas. Engkau ambil keputusan mengikut Yesus, keputusan. Kalau engkau tahu Tuhan di sini, kau akan datang di sini. Kalau engkau tahu Tuhan di gerejamu, kau akan tetap ke gerejamu. Ketika engkau tahu Tuhan di pekerjaanmu, kau tetap kerja sekalipun tidak dilihat orang. Amin. Tutup Alkitab kita berdoa. Angkat pujian ini dengan lembut. Cik Nini, ayo Cik Nini. Mulai 2024, setiap 2 minggu yang khotbah dari kita dan 2 yang lain dari luar. Saya pengen Anda betul-betul hari ini tidak cuma datang tok, tidak. Anda yang khotbah, amin. Kasih tahu kanan kiri musuh, kowe sing khotbah. Ya. Saya pengen malah lagi, Bu siapa lagi? Bu siapa lagi? Bu Ami. Oh, ini terkenal, tak goreng medium kenal ya. Sopo ae dijak yo omong kenal. Artis tibae nom-nomane ya. Pengen baik berdiri. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Apakah kalau sakitmu tidak sembuh kau tetap ikut Yesus? Apakah Tuhan kalau tidak membuat kamu kaya kamu tetap percaya Yesus? Apakah kalau setiap orang meninggalkan kamu sendirian kamu tetap ikut Yesus? Belajarlah dari Rut yang dia mengambil keputusan. Allahmu adalah Allahku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus,
seperti Yosua yang mengambil keputusan, tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Ada orang-orang yang saya tidak ngerti, Tuhan ingatkan saya tiba-tiba. Ada orang-orang di tempat ini yang engkau dulu dipanggil Tuhan dengan cara yang ajaib. Hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya, sampai di titik mana engkau sekarang? Apakah engkau sudah mengerjakan apa yang aku nubuatkan sekian puluh tahun lalu? Apakah engkau tetap setia? Apakah engkau tetap pada tracknya Tuhan? Apakah engkau tetap pada panggilan? Atau jangan-jangan kau menukarkan panggilanmu dengan semangkuk kacang merah? Mari masing-masing pribadi saya izinkan untuk saudara pribadi dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, bangun lagi komitmenmu di hadapan Tuhan. Kalau kau ingin dipakai Tuhan hari ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan secara total. Jangan memusingkan diri dengan penghidupan istri dan anak-anakmu. Belajar untuk saudara sungguh-sungguh fokus sama Tuhan. Prajurit sejati hanya menyenangkan hati Tuhannya. Saya merasakan ada beberapa orang nanti secara alam spirit Anda akan dibawa Tuhan pada satu pilihan besar dalam hidup. Tapi pesan Tuhan hari ini buat saudara, pilih yang Tuhan pilih, bukan yang engkau lihat dengan matamu sendiri. Tuhan ingatkan tentang Lot yang memilih bagiannya karena dia melihat dengan mata jasmani, tetapi Abraham memilih dengan mata rohani. Apa yang dilihat Tuhan, dilihat Abraham. Hari ini Tuhan ingatkan ada beberapa orang yang kau punya masa lalu yang buruk tentang keluargamu. Ampuni orang yang menyakiti hati. Belajar untuk merilis pengampunan, membebaskan dirimu dengan pengampunan masa lalu. Tuhan ingatkan jangan kau bawa masa lalumu ke masa depanmu. Alkitab berkata sejauh timur dari barat Tuhan sudah membuang dosamu, sudah melupakan masa lalu. Jangan kau ingat-ingat lagi masa malu padamu, masa mudamu Tuhan sudah pulihkan, kata Tuhan. Jangan kau ingat-ingat lagi, kata Tuhan. Jangan kau ingat-ingat lagi. Sekarang waktunya kau melihat ke depan. Layani Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Waktunya tidak lama lagi. Waktunya tidak lama lagi. Waktu yang tepat untuk kau melayani Tuhan adalah sekarang. Ambil komitmen pribadi untuk melayani Tuhan. Jadi berkat buat tetanggamu, jadi berkat buat orang lain, jadi berkat buat saudara seimanmu. Belajar berani mengampuni, belajar berani untuk menghiraukan perkataan negatif orang dalam hidupmu. Belajar untuk mendengar perkataan Tuhan daripada perkataan manusia. Oh, Tuhan akan memulihkan setiap keluarga-keluarga yang retak. Saya merasakan seperti bejana-bejana yang retak. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami percaya keluarga kami akan dipulihkan tiba pada waktunya.
Tuhan, belas kasihan-Mu turun sekarang dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hati Bapa akan kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak akan kembali kepada bapaknya. Begitu juga dengan ibunya. Terjadi pemulihan keluarga Tuhan. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan keluarga. Terjadi pemulihan keluarga dalam nama Yesus. Bencana-bencana yang retak itu akan mulai dipulihkan Tuhan. Jangan takut, jangan takut. Mengalir bersama dengan kuasa Tuhan. Akan ada berkat yang besar yang ada beberapa di antara saudara akan terima. Belajar mempersiapkan dirimu di hadapan Tuhan hari ini. Belajar mempersiapkan dirimu supaya ketika berkat itu datang kau tidak jatuh. Tuhan, saat ini kami serahkan jemaat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Engkau adalah Allah yang memegang hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami deklarasikan kami tidak khawatir lagi. Karena kami tahu Tuhan memelihara kami. Kalau Tuhan pelihara Ruth, maka hari ini Tuhan juga akan pelihara kami. Kalau Tuhan mengubah nasib Ruth, maka Tuhan juga bisa mengubah nasib kami sekarang. Kami serahkan hidup kami surrender, kami berserah kepada Tuhan secara total. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau komitmen kembali mengikut Yesus keputusan kami. Kami tidak lagi mau mendengarkan perkataan orang. Kami akan menutup telinga dari ancaman-ancaman yang tidak datang dari Tuhan. Tapi kami mendengarkan firman Tuhan. Karena perkataan firman itu yang menghidupkan kami. Perkataan firman itu yang membuat kami hidup. Dan kami bisa berjalan dengan Tuhan. Kami percaya jemaat di tempat ini nasibnya akan diubah oleh Tuhan. Kalau Engkau sanggup mengubah hambamu, Engkau juga sanggup mengubah mereka. Dan tahun depan hambamu melihat banyak di antara mereka akan pergi ke kota-kota, akan memberitakan firman Tuhan di jalan-jalan, memberitakan firman Tuhan di gereja-gereja yang tidak pernah mereka injak sebelumnya. Tapi Tuhan akan memperlengkapi kami semua. Tuhan mengubah kami. Dan biarlah saat ini masa lalu yang buruk, hari ini kami deklarasikan Tuhan sudah menutupnya buat kami. Kami tidak mengingat-ingat lagi. Kami tidak lagi terkungkung oleh masa lalu kami. Tapi kami berjalan seperti Raja Wali yang bebas, di mana kami terbang bersama dengan Tuhan dalam kepak sayap yang baru, dengan visi yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ada pengumuman besok pesta rakyat seperti biasa. Yang mau support silakan, ada kotak di situ, masukkan sendiri. Kalau malu dikasihkan ke Bu Susi. Terus les-les seperti biasa. Nanti saudara ada di situ di warta yang kita bagikan, saudara baca di situ. Terus apalagi Bu Susi, ada pengumuman lagi nggak? Nggak ada. Bantu doa besok Minggu saya pelayanan di Rocknya Gresik ya, sekaligus ngasih rumah itu juga ditabur untuk pelayanan di sana. Terus itu sesuai dengan yang diomong Bu Dani ya. Bu Dani waktu kemarin Rabu siang saya ingat pulang dari pesta rakyat di trotoar sebelum pulang, aku kok lihat kamu kok khotbah di Gresik, amin. Setelah dia pulang hari Jumat saya dihubungi untuk khotbah jam 10 di Gresik ya. Jadi cocok ya. Terus apa lagi? Ada pengumuman lagi? Tidak ada. Apa Cik? Cik apa Cik? Oh, bakpo. Oh, apa Bu? Oh, halah tak pikir nek bakpo nih nyampo. Oke, itu aja, nggak ada lagi. Oke, terima kasih Tuhan.
Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Jikalau sore hari ini kami sudah mengatakan mengikut Yesus adalah keputusan kami, biarlah ini tertanam di dalam hati kami dan tidak ada seorang pun yang dapat mencabutnya. Engkau yang tahu, Engkau yang beracara dalam hidup kami, dan Engkau yang meneguhkan setiap firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu tersimpan dalam kehidupan kami, sehingga di mana saja kami berada, kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan kami juga memberkati orang lain. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan, pulang ke rumah kami masing-masing. Jauh dekat Tuhan sertai kami. Dengan seizin-Mu Tuhan, kami berpisah malam hari ini untuk kesempatan yang akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.